Ya, jadi sebenarnya kan kalau kita agak sigap, mungkin tidak dapat surat dari Kementerian Keuangan. Oh, iya, iya. Contoh satu ya, yang kita minta relaksasi PDAM. Saya yakin semua perusahaan juga banyak pakai PDAM. Itu kan paling tidak ngurangi biaya operasional yang ada di betul. kan. Salah satunya aja kayak gitu. Belum yang di sisi-sisi yang lain. Kalau dimungkinkan di sisi SPT atau SPPT, Persil, pajak tanahnya itu kan semua masuk di pemerintah daerah. Ya. Itu kan paling tidak kan ada relaksasi di sana. Ya. Yang kemarin yang jalan itu hanya satu di Bank Mina Mandiri, ada relaksasi di sana, ada penurunan bunga dan juga ada perubahan cicilannya. Jadi yang 2 tahun bisa 3 tahun, mungkin selama 3 bulan ini kita hanya bayar cicilannya saja, bayar bunganya saja tanpa pokoknya. Ini yang running hanya di Mina Mandiri. Yang PDAM sampai hari ini belum jalan. Artinya kan masih banyak. Terus satu lagi terkait dengan pajak penerangan jalan, itu sudah kalau tidak salah sudah diturunkan 50%. Tapi ini kan harus disosialisasikan kepada seluruh masyarakat. Nah, yang saya terima di sisi perbankan itu yang paling besar memberikan relaksasi terhadap usaha besar, industri besar itu di BCA. BCA itu, saya mohon maaf saya tidak ngiklan di sini ya, tapi memang faktanya BCA yang paling tinggi karena mereka punya 3 kategori pengusaha yang kelas besar. Satu, pengusaha yang langsung terdampak. Ada klasifikasi berat, sedang, dan ringan. Yang berat itu apa saja? Satu, industri ekspor impor. Mereka yang akhirnya tidak bisa bertransaksi, tidak bisa kirim barangnya, ataukah sudah kirim barangnya ke Amerika tapi ternyata di sana di lockdown dan mereka tidak bisa dibayar. Itu ada relaksasi terkait dengan mereka yang punya tanggungan ataukah punya pembiayaan di perbankan, utamanya di BCA. Mereka satu menurunkan suku bunga dari 0,5 sampai maksimal 2%. Terus mereka juga sama relaksasi dari 2 tahun bisa sampai 5 sampai 7 tahun. Oh, diolor. Kondisinya, ya. Jadi kemarin sebenarnya sudah kita ajak ngomong semua dari seluruh perbankan, BNI, Mandiri, semuanya lembaga pembiayaan termasuk pembiayaan motor, mobil semuanya sudah kita ajak berunding. Jadi memang sosialisasinya masih belum kuat. Nah, untuk industri-industri yang besar itu sebenarnya sudah ada ketentuan dari OJK dan mereka memang harus melakukan itu. Tapi sifatnya tidak bisa dikebiaui akhirnya perbankannya keliling ke pabrik-pabrik, tidak. Tapi tetap dari perusahaan mengajukan kepada bank yang mereka mungkin punya tanggungan untuk operasional perusahaan. Mau bank mana aja silakan. Jadi nanti ngajukan, rata-rata kami tanya berapa persen dari semua nasabah yang mengajukan keberatan terkait COVID, rata-rata mentok 15%. 10 sampai 15% waktu itu ya. Akhirnya kita bantu untuk mengendorse lah, kita sampaikan kepada perusahaan yang punya pembiayaan di perbankan itu sebenarnya sudah rata-rata semuanya sudah menyiapkan skemanya dari yang skala berat, sedang, dan ringan. Jadi yang ringan ini istilahnya penanganannya paling terakhir, yang berat-berat dulu yang diberesi. Utamanya waktu yang disampaikan yang ekspor impor itu yang diutamakan. Karena tadi disampaikan Pak Hendro ya, contohlah perusahaan alas sepatu. Lah kalau bahan bakunya nggak ada terus mau kerja apa? Di treatment model apa kalau bahan bakunya nggak ada ya tetap nggak ada. Artinya harus ada treatment yang lain di sisi kebijakan pemerintah daerah. Contoh, relaksasi pajak, relaksasi untuk penerangan jalan umum, relaksasi untuk bayar PDAM dan seterusnya. Itu yang bisa karena melekat di kewenangannya pemerintahan daerah. Jadi gambarannya kira-kira seperti itu. Untuk hal teknis mungkin kita bisa berdiskusi secara dalam ini. Selain di karyawan yang dirumahkan ataukah yang di PHK. Ya. Jadi tadi saya sampaikan benar Pak Hendro, yang dirumahkan kecil sekali, 180 sekian dibandingkan komparasi data yang dirumahkan 3.000 sekian. Cukup jauh, jadi masih banyak yang dirumahkan. Semoga ini enggak sampai naik kelas ke PHK gitu loh. Kita kan takutnya kan saat mereka enggak bisa produksi, mereka terus bayar cicilan bank, terus 1-2 bulan bertahan, Pak. 3 bulan ke atas ya kita nggak tahu loh. Kita nggak tahu kan. Kita berharap segera selesai ya. Semoga perusahaannya bisa baik. Makanya nanti akan coba kita usulkan di teman-teman di Pansus ya. Pansus ini ya semua pembidangan komisi. Saya harapkan nanti ini menjadi hal yang mungkin perlu kita ajak diskusi selain dari buruh juga dari asosiasi. Jadi selain urusan buruhnya, kalau mohon maaf ya, kalau urusan buruhnya mungkin skemanya mudah. Sementing diajukan, diverifikasi, diperfak,
masuk kriteria sudah selesai, uangnya masih banyak bisa dianggarkan. Tapi mungkin di kebijakan yang lain supaya para pengusaha ini tetap bisa survive di kondisi yang seperti ini. Ini yang mungkin butuh treatment khusus selain dari keuangan yang OJK tadi. Ya oke. Mungkin gitu. Siap. Artinya semua memang harus ini ya berbagi peran begitu ya, karena ini situasinya dampaknya begitu luas. Pemerintah daerah yang punya kewenangan apa yang bisa dilakukan begitu. Tak harus saling menyalahkan. Tak harus menyalahkan. Tidak menyalahkan, tapi kalau tahu-tahu dananya nggak bisa turun, ini kan jadi repot juga. Ya kudu disalahno. Ya, makanya kalau nggak bergerak nggak berdampak. Iya. Mungkin cukup itu ya, atau ada barangkali Pak Hendro sedikit closing statement Pak Hendro. Pak Hendro, harapannya kemudian mewakili pengusaha lah. Apa yang sebenarnya yang jadi keluh kesah kemudian keinginan kalangan pengusaha begitu Pak? Sebetulnya sederhana sekali keinginan pengusaha. Selama perekonomian ini normal, ya pasti akan jalan gitu. Dan saya yakin kalau ini jalan, perekonomian akan jalan lebih cepat dari yang kemarin. Karena banyak tender-tender yang sudah di-cancel. Itu kalau sudah jalan lagi pasti akan kembali lagi. Iya, saya rasa seperti itu. Kalau apalagi ada kemudahan dari pemerintah daerah, itu akan lebih cepat percepatan ekonomi ini. Oke, siap. Pak Andri? Mungkin Pak Andri sedikit. Ya, saya balik ke tema ya, karena apapun buruh itu adalah pilar dari bangsa. Kita tidak mungkin tiap daerah tidak punya buruh, tapi bagaimana memposisikan buruh itu sebagaimana mestinya sesuai dengan hak-haknya. Tema hari ini buruh dengan pada saat pandemi COVID, baik yang dirumahkan atau yang PHK. Kita sih mewakili dari pemerintahan daerah, bukan pemerintahan daerah. Kami berharap ada jaminan untuk Pak Pane nyambung lagi. Nah, iya. Ada bagi buruh yang dirumahkan. Karena data kita kan masih berapa tadi 4.000 sekian. Kalau data di saya 3.000 sekian yang di PHK 100 sekian. Perlu diingat kita ini hampir 1.800 perusahaan, bagi yang sedang, besar, menengah. Ini ada bagaimana posisi mereka? Apakah semua mereka masih bertahan? Kan kita masih belum melacak sejauh itu. Ini kan masih berjalan taruhlah 1 bulan. 2-3 bulan ke depan kan berarti harus ada lompatan yang dilakukan oleh Disnaker. Kalau perangkaan saya pikir cukup longgar lah. Kalau mohon maaf, kalau 200.000 dikalikan yang hari ini 4.000 dikalikan 2 bulan tidak sampai 1 miliar angkanya. Padahal refocusing kita, angka kita itu kalau dihitung 1,8 triliun. Taruhlah itu separuhnya belanja pegawai, jalan sampai Maret kemarin potonglah 20%. Itu angkanya masih cukup tinggi. Kalau hanya 50% dari Kementerian Keuangan untuk belanja perjalanan dinas, belanja barang dan jasa dan segala macam, taruhlah separuh 50% kan hanya 900 miliar. Taruhlah runningnya sudah 20%, masih ada angka sekitar 600-700 miliar. TLTDD itu di luar dari angka itu, jadi masih sangat longgar. Kalau dimungkinkan ya bisa di up lagi. Makanya mohon bantuan nanti dari Pak Hendro mewakili Apindo, mohon bantuan Mas Pane mewakili Sarbumusi untuk percepatan pendataan ini. Kasihan teman-teman buruh yang hanya terdata cuma 4.000-an ya. Sebenarnya saya yakin di luar cukup banyak dan angkanya persiapannya sudah cukup lah. Dan nanti distribusinya tidak melalui kita atau ke siapapun, tapi langsung disnaker kepada PUK di masing-masing perusahaan. Jadi bahasanya untuk politisasi segala macam sudah lewat lah. Kita ini di fungsi kebijakan menyiapkan anggaran, running, tepat sasaran, gitu aja. Goal. Ya, Pak. Terus kalau ada relaksasi yang dimungkinkan melekat di perusahaan yang tadi saya sampaikan ini. Total akumulasi dari refocusing kita ketemu berapa Pak? Terakhir finalnya? Dari 50% itu?
Iya, angkanya seperti tragedi politik, jadi tiap saat bisa berubah. Oh, ada berat. Ya nanti dulu berarti. Enggak, artinya prinsipnya. Gini, angkanya 119 sampai terakhir itu hampir 200. Ya, saya ceritakan mulai awal ya, mulai dari 2,4 naik menjadi 13,9 itu BTT, bukan pusing, 13,9 menuju ke angka 77. Di sana ada DPHCAT dari cukai. Ya. Mungkin DAU-nya 77 itu yang Dewan nyumbang perjalanan dinasnya 10 miliar. Itu masuk di menuju ke angka 119 ataukah yang paling akhir 179. Ini kan semua melakukan refocusing. Kalau di total refocusing tadi saya sampaikan, mungkin yang rasional angkanya 600 sampai 700 miliar. Cuma kan balik lagi, makanya kementerian nanya, untuk apa angkanya? Kan belum dilaporkan. Itu dia. Tapi angka itu yang terakhir 77 saja, yang ada istilahnya yang rapnya jelas itu kan hanya 40 miliar, yang 30 miliar kan kita nggak tahu. Ngelondong.